Hello guys, welcome to my channel Dejavu Project. Oke, jadi di video kali ini guys, aku lagi pengen ngebahas tentang motor-motor apa aja sih yang akhir-akhir ini tuh banyak banget dibenci dan dibicarakan oleh masyarakat Indonesia nih guys. Nah, jadi di sini aku sudah merangkum 5 motor yang banyak banget dibenci atau nggak disukai sama orang-orang Indonesia akhir-akhir ini. Nah, dan riset kali ini aku lakukan sendiri ya guys ya. Jadi ini menurut pengalamanku pribadi, menurut pandanganku pribadi juga. Dan aku juga melihat forum-forum motor di Instagram, di Facebook seperti itu, motor apa aja sih yang mereka sering bahas, mereka sering hujat gitu ya. Tapi di sini aku lebih fokuskan ke motor yang benar-benar sehari-hari kita jumpai di jalan ya guys ya. Karena ini adalah part 1, jadi tunggu aja part 2-nya guys. Oke. So, langsung aja guys, kita masuk ke list. Oke, jadi di list pertama di sini ada Honda PCX lokal 150 dan juga 160. Nah, kita pasti sudah tidak asing dengan Honda PCX 150 maupun 150 lokal ya guys. Karena kita pasti setiap hari sering banget ketemu dengan dua motor ini. Nah, kenapa bisa motor ini dibenci sama orang dan dibicarakan sama orang-orang di forum? Nah, jadi permasalahan utamanya ada di PCX 150 dulu. Honda PCX 150 seperti halnya motorku yang kupunya di rumah, dia memiliki penyakit yang dinamakan CVT geredek guys. Jadi dia itu CVT-nya bergetar saat pertama kali melakukan akselerasi. Dan itu merupakan masalah yang sampai akhir perilisan Honda PCX 150 hingga keluarnya PCX 160 itu tidak bisa diselesaikan oleh pihak Honda. Nah, sampai pada suatu waktu pernah guys kejadian ada petisi untuk pihak Honda dari para pengguna PCX untuk merecall semua Honda PCX yang sudah terjual di pasaran untuk dibenahi bagian CVT-nya agar menjadi normal dan tanpa geredek lagi guys, seperti itu. Itu tadi untuk PCX 150. Nah, bagaimana dengan yang versi 160 atau yang paling terbaru? Nah, untuk yang versi 160 banyak sekali kasus tentang kualitas crankcase, mesin dan radiator guys, seperti itu. Nah, kasus di crankcase di sini, crankcase itu berada di bawah sekali guys, jadi dia sering banget kepentok dengan polisi tidur sehingga menyebabkan crankcase cepat pecah guys ya. Apalagi saat mesin panas dan terkena benturan, maka itu akan sangat rawan sekali untuk crankcase mesin ya. Nah, lalu ada di bagian CVT juga seperti PCX 150, tetap geredek juga tapi memang tidak separah Honda 150 yang lama guys, seperti itu. Nah, untuk radiator sendiri di sini sering juga terjadi kebocoran guys, entah itu di selangnya, entah itu di radiator yang besinya itu ya guys ya. Nah, tapi mau bagaimanapun juga Honda PCX ini tetap akan menjadi barang motor yang mewah di mata orang-orang di jalan ya guys ya. Dimana harganya juga tidak bisa dibilang murah. Namun memang sangat disayangkan Honda tidak menggarap PCX ini dengan sangat serius sehingga masih dapat kecolongan di beberapa produknya. Memang tidak semua guys Honda PCX itu jelek, tapi memang di sebagian besar produknya banyak sekali dijumpai kecacatan. Itu guys ya. Oke, jadi itu tadi adalah Honda PCX 150 dan 160 lokal. Nah, kita lanjut ke motor selanjutnya ya guys ya. Di sini ada motor Yamaha Gear. Nah, di sini aku juga punya Yamaha Gear ya guys ya. Kalau kalian mau lihat konten-konten Yamaha Gearku silahkan tonton di channelku ini ya guys ya. Nah, jadi kenapa Yamaha Gear ini itu banyak dibenci orang ya? Mungkin kalian juga mungkin ada yang baru tahu. Nah, jadi Yamaha Gear ini adalah Yamaha Mio series ya guys ya. Jadi dia masih termasuk ke dalam keluarga Mio. Nah, kenapa dia sering dibenci orang dan dibicarain orang? Karena desainnya itu lumayan aneh guys memang kalau di mata orang-orang awam ya guys ya. Nah, mungkin banyak orang yang berspekulasi bahwa desain Yamaha Gear ini jelek karena memang Yamaha Gear ini tuh seperti dia tuh berusaha menjadi Yamaha Maxi series padahal dia adalah keluarga Mio series guys ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mungkin bisa berbayang-bayang gitu ya kan, motor ini tuh terlihat seperti Yamaha Mio yang diberi modifikasi menyerupai NMAX dan juga Aerox gitu. Nah, kita bisa lihat di sisi depannya seperti itu, lampu sen ditaruh di bawah lampu utama, di mana itu adalah ciri khas Yamaha Maxi series, kecuali Yamaha Lexi memang ya guys ya. Seperti itu. Nah, dan juga guys, satu kekurangan dari motor ini yang paling aku rasakan selama ini adalah konsep modifikasinya yang tidak bisa sembarangan dipilih guys ya.
seperti konsep road race itu sangat-sangat tidak cocok di motor ini. Jadi motor ini mungkin kalau menurut aku hanya cocok dimodifikasi Thai style atau Thai look atau proper style. Itu adalah style yang paling cocok untuk Mio Gear. Nah guys, terlepas dari segala macam kekurangan dan juga keanehan dari Yamaha Gear ini, motor ini tetaplah motor yang spesial guys, khususnya buat aku. Karena tinggiku 195 cm, yang dimana itu bukan rata-rata orang Indonesia, tapi masih dengan sangat nyaman berada di atas Yamaha Gear ini guys ya. Dia sangat nyaman motornya, posisi ridingnya sangat nyaman, bensinnya irit, tarikannya guys yang paling spesial. Dan harganya guys itu menjadikan motor ini sangat worth to buy dibanding Honda Beat 110cc maupun Honda Vario 125cc guys, atau mungkin bahkan Yamaha Lexi sekalipun guys, seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan Yamaha Lexi, memang ini sudah beda konsep. Karena Yamaha Lexi mengusung konsep cruiser juga kayak seperti kakaknya yaitu NMAX, Aerox atau Yamaha X-Max. Jadi memang Yamaha Lexi tidak terlihat seperti Maxi series karena dek tengahnya rata. Tapi memang motor ini itu mengusung kenyamanan seperti Maxi series guys. Gitu. Oke. Untuk motor selanjutnya guys, nah di sini ada CBR 150 dan CB150R atau versi naked dari CBR 150. Nah di sini aku membicarakan yang versi paling terbaru ya, atau all new CBR 150 gitu. Jadi untuk masalah yang sering terjadi di CBR atau CBR 150R, di sini yang paling utama ada di bagian mesin dan penggeraknya. Di bagian mesin, motor ini sering banget terdengar mesinnya bersuara kasar seperti klotok-klotok atau klutuk-klutuk ya. Nah, itu menjadikan motor ini tidak sempurna guys ya. Seperti itu, dan itu hampir terjadi di semua produk CBR 150 dan CB 150R. Dan selain mesin, ini juga terjadi pada rantai. Nah, rantai dari CBR 150 dan CB 150R ini berbunyi sangat berisik guys. Kalau kalian pernah ketemu di jalan dengan motor CBR 150 atau CB 150R naked, pasti kalian sering deh menotis yang namanya suara dari rantai gearnya yang sangat berisik jika tidak diganti dan dibiarkan standar pabrik guys. Seperti itu. Nah, masalah lain juga terjadi di CBR 150R yang merupakan versi naked dari CBR 150. Nah, jadi di bagian rangka CB 150R ini sering terjadi kekeroposan dan kepatahan bahkan guys ya, sampai patah itu rangka si CB 150R. Padahal di versi-versi awal kemunculan motor ini tidak terjadi seperti itu di bagian rangkanya. Tapi kalau sampai rangkanya seperti ini sampai patah, wah itu bisa jadi hal yang bisa membuat produksi motor ini akan terganggu dan kurang diminati orang guys ya. Tapi keanehannya adalah dua motor ini masih sangat-sangat laris guys, dan masih sangat-sangat banyak di jalan. Kita bisa temui hampir setiap kita keluar rumah selalu menemukan dua motor ini guys ya. Oke, kita akan langsung berpindah ke motor selanjutnya, dan di sini adalah dua list teratas di bagian motor paling dibenci dan dibicarakan orang di Indonesia, khususnya di forum Instagram dan juga Facebook ya guys ya. Oke, jadi ini adalah motor Yamaha Vixion. Nah, siapa sih yang nggak tahu motor Yamaha Vixion? Motor yang image-nya itu sekarang jadi motor jamet ya guys ya istilahnya. Itu terjadi karena motor ini sering dimodifikasi dengan aliran yang menurut sebagian orang itu norak atau alay pada zaman sekarang. Tapi kalau pada zaman dulu, mungkin di era sekitar tahun 2010 ke bawah, di bawah tahun 2018 mungkin ya guys ya, konsep dari fiction seperti ini yang kalian bisa lihat di layar kalian ini adalah konsep yang lumayan keren pada zamannya guys, karena ini merupakan motor kontes ya pada zamannya, yang stylenya ya rata-rata seperti ini untuk motor kontes. Nah, orang-orang sering menyebut ini dengan nama Vijar atau Vixion jari-jari ya guys ya. Nah, di konsep Vijar ini yang aku tangkap dari style seperti ini adalah dia itu memang berfokus kepada konsep yang meramaikan aksesoris di motornya ya guys ya. Jadi dia menempel aksesoris yang bisa ditempel.
aksesoris apapun ditempel pokoknya. Apapun yang bisa di custom sama dia ya guys ya. Sehingga itu membuat motornya terlihat sangat ramai dan sangat wah sekali seperti itu. Nah, ini memang kembali lagi pada pribadinya masing-masing, selera masing-masing ya guys ya. Jadi kita sebaiknya tidak usah menghina selera orang lain guys. Nah, terlepas dari modifikasi seperti itu yang membuat image dari Yamaha Vixian ini menjadi motor jamet atau motor norak dan alay, motor ini itu sejatinya adalah motor yang bertampang gagah dan sangat kokoh guys. Menurutku pribadi seperti itu. Entahlah menurut kalian. Dan menurutku juga motor ini tuh vibes-nya sangat laki-laki yang maco banget guys ya sebenarnya. Rasa berkendara dengan Yamaha Vixian ini juga tidak kalah nyaman dengan Yamaha CB 150R versi naked dari CBR yang tadi guys ya. Jadi motor ini juga nyaman dan juga irit tentunya. Oke, jadi ini adalah motor terakhir yang pasti kalian mungkin tunggu-tunggu dari tadi. Nah, jadi ini adalah Suzuki Satria 4 tak atau biasa kita kenal dengan Suzuki Satria FU. Nah, kenapa FU? Aku sebenarnya juga nggak tahu karena di bodi motornya tulisannya Satria F. Aku nggak tahu itu dari mana ya guys ya. Tapi di sini untuk Suzuki Satria ini adalah motor yang bisa aku bilang bener-bener stigmanya itu paling buruk di mata orang-orang awam. Apalagi kalau ketemu motor ini di jalan, pasti di otak kita langsung berpikir bahwa ini adalah motor jamet atau motor alay. Menang dua ro, Mas Togel Pojol 86 Sebuger Pojino bocor. Ini orangnya. Mau kemana Mas Boker Pojino bocor? So Mas Togel Pojol 8 Oh, TV bosku. Nah, di sini aku khususkan di Suzuki Satria 4 tak saja ya guys ya. Jadi mulai Suzuki Satria karbu sampai yang injeksi. Untuk Satria 2 tak itu sebuah pengecualian ya guys ya. Karena Suzuki Satria 2 tak adalah motor yang sangat keren dan legendaris. Dan sangat ganteng kalau menurut aku. Nah, Suzuki Satria 4 tak di sini banyak yang berstigma negatif karena menyebut motor ini dengan alay dan norak. Dan mungkin itu disebabkan karena desain motor ini yang mengusung konsep yang biasa kita kenal dengan nama Ayago atau ayam jago. Ya bisa aja kalian lihat ini sekarang di foto di layar kalian bagaimana desain motor ini. Tidak seperti motor bebek atau motor sport pada umumnya gitu ya. Atau mungkin motor bebek sport pada umumnya seperti Yamaha MX King yang berdesain normal menurut mata banyak orang. Tapi guys, menurut beberapa orang dan menurut aku pribadi, motor ini memiliki desain yang sangat keren. Meskipun agak nyeleneh dari yang biasa kita pandang sehari-hari, tapi motor ini jika lama-lama dilihat pasti kalian bakalan suka. Ya nggak tahu kalau yang udah terlanjur benci, ya mungkin nggak bakalan suka. Tapi buat kalian, coba deh perhatiin motor ini. Suzuki Satria Honda Sonic itu adalah sebuah konsep motor yang menurutku sangat-sangat oke loh guys. Nah guys, tapi masalah utama dari motor ini itu sebenarnya bukan karena model Ayago-nya tadi. Namun, karena motor ini memiliki masalah yang sama seperti Yamaha Vixian yang tadi barusan kita bahas ya guys ya. Karena sebagian besar user Satria 4 tak memodifikasi motornya dengan aliran yang hampir sama ya seperti Yamaha Vixian tadi ya guys ya, yaitu konsep street race, style look atau konsepnya seperti untuk kontes. Jadi memang banyak sekali yang memasang parts-parts secara berlebihan dan terbilang norak sih. Iya, kalau di mataku memang norak, tapi kembali lagi ini masuk ke selera masing-masing. Kita tidak boleh menghina selera orang ya guys ya. Karena modifikasi ini bisa dibilang sebagai seni juga karena kita mengganti suatu parts dengan parts yang lain sehingga kita bisa menjadikan motor kita itu modified atau berbeda lah dengan keadaan standar seperti itu ya guys ya. Nah, jadi kontenku seperti ini aja ya guys ya. Itu tadi adalah 5 list motor yang paling banyak dibicarakan orang dan juga dibenci orang di forum-forum media sosial. So, kalau kalian ada tanggapan silahkan kalian tanggapin di komentar, kita bahas bareng-bareng ya guys ya. Kalau ada komen silahkan di komen aja di bawah. Berarti itu kalau ada komplain mungkin ini adalah video kalian yang aku tampilin tadi di layar, kalian silahkan kontak aku langsung di DM Instagram PE_DJV. Jangan lupa di follow juga. Dan jangan lupa like dan subscribe ke channelku ini biar kalian dapat konten-kontenku yang baru guys ya. Oke?
So makasih guys buat kalian yang udah nonton, and until next time guys, bye bye.